Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka. Channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet atau saat ini kita sebut Rusia dari 1929 hingga 1953. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet diubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun selama pemerintahannya, teror dan jutaan warganya sendiri tewas selama pemerintahan brutal itu. Selama pemerintahannya juga sering terjadi teror dan jutaan warganya tewas akibat gaya kepemimpinannya yang brutal. Joseph Stalin mengembangkan kekuasaannya sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada awal 1920-an setelah Revolusi Rusia. Dia kemudian menjadi diktator Uni Soviet yang tidak diragukan dan de facto dan sangat kejam ketika harus membunuh rakyatnya. Namun dapat dikatakan bahwa Stalin hanyalah satu-satunya orang seperti itu pada masanya, salah satu dari banyak orang yang kejam dan jahat di abad ke-20. Di Cina, Mao Zedong membunuh jutaan orang, sementara puluhan juta orang Cina lainnya meninggal karena kelaparan dan bunuh diri dalam lompatan jauh ke depan. Stalin sering dibandingkan dengan Adolf Hitler yang membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi dalam Holocaust. Di Kekaisaran Ottoman pada awal tahun 1900-an, para pemimpin hampir melakukan genosida terhadap jutaan orang Armenia. Jutaan orang tewas akibat kejahatan Perang Jepang selama Perang Dunia Kedua di bawah Perdana Menteri Hideki Tojo dan Kaisar Hirohito. Bahkan di Uni Soviet, pendahulu Stalin, Vladimir Lenin, tak kenal ampun dalam memimpin partainya melalui revolusi brutal yang merenggut sekitar 9 juta nyawa. Masa muda Joseph Stalin atau pria yang memiliki nama asli Joseph Zugashvili ini, lahir dalam kemiskinan. Dia adalah putra ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari Ekaterina Georgievna Gadze atau Keke dan Vissarion Zugashvili. Tetapi dia adalah satu-satunya yang bertahan melewati masa kanak-kanak. Pernikahan orang tua Stalin penuh gejolak, ayahnya sering memukuli istri dan putranya. Tapi Keke menyadari bahwa Soso, panggilan Stalin saat anak-anak, adalah anak yang sangat cerdas. Dia berharap anaknya bisa menjadi seorang pendeta Ortodoks Rusia. Oleh karena itu, dia melakukan segala upaya untuk pendidikan Stalin. Stalin berprestasi di sekolah dan mendapatkan beasiswa ke Seminari Teologi Tiflis pada tahun 1894. Namun, ada tanda-tanda bahwa Stalin tidak ditakdirkan untuk menjadi imam. Sebelum masuk seminari, Stalin bukan hanya seorang anggota paduan suara. Dia juga pemimpin geng jalanan yang kejam. Terkenal karena kekejaman dan penggunaan taktiknya yang tidak adil, geng Stalin mendominasi jalanan yang kasar di Gori. Sejak muda dia sudah terlibat dalam politik revolusioner hingga kegiatan kriminal. Terbelit kasus kriminal, Stalin banyak mengenal tentang karya Karl Marx selama di seminari. Dia kemudian bergabung dengan Partai Sosialis lokal. Saat itu pemikiran untuk menggulingkan Raja Rusia Nicholas II telah muncul. Minatnya pada sistem monarki juga melampaui keinginannya untuk menjadi seorang pendeta. Stalin putus sekolah hanya beberapa bulan sebelum lulus untuk menjadi seorang revolusioner. Dia memberikan pidato publik pertamanya pada 1900. Setelah bergabung dengan gerakan bawah tanah revolusioner, Stalin bersembunyi menggunakan nama samaran Koba. Nama itu diambil dari nama pahlawan penjahat fiksi Georgia. Dia bergabung dengan kelompok militan dari gerakan sosial demokratik Marxis Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Stalin juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk perampokan bank. Hasilnya digunakan untuk mendanai Partai Bolshevik. Dia ditangkap beberapa kali antara tahun 1902 dan 1913 dan dipenjarakan serta diasingkan di Siberia. Ketika bebas dari penjara, Stalin terus mendukung revolusi dan membantu mengorganisasi petani dalam revolusi Rusia melawan Raja Nicholas II pada 1905.
Stalin ditangkap dan diasingkan 7 kali dan melarikan diri 6 kali antara 1902 dan 1913. Menjajaki bangku kekuasaan pada 1912, Vladimir Lenin, yang saat itu berada di pengasingan di Swiss, menunjuk Joseph Stalin untuk bertugas di Komite Sentral Pertama Partai Bolshevik. 3 tahun kemudian, pada November 1917, kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia. Uni Soviet didirikan pada 1922 dengan Vladimir Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Selama tahun-tahun ini, Stalin terus menanjaki kekuasaan partai. Sampai 1922, ia menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Setelah Lenin meninggal pada 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Pada akhir 1920-an, dia menjadi diktator Uni Soviet. Uni Soviet di genggaman Stalin pada akhir 1920-an, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini bertujuan mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak itu pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Stalin ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Pemusatan kebijakan yang tidak efisien justru menyebabkan kelaparan meluas di seluruh Uni Soviet dan menewaskan jutaan orang. Stalin memerintah dengan teror dan dengan totaliter. Dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Dia memperluas kekuasaan dengan polisi rahasia, mendorong warga untuk memata-matai satu sama lain. Akibatnya, jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa, sistem Gulag. Selama paruh kedua 1930-an, Stalin melembagakan pembersihan besar-besaran. Serangkaian kampanye ini dirancang untuk menyingkirkan Partai Komunis, militer, dan bagian lain masyarakat Soviet yang dianggap sebagai ancaman. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet. Kota-kota diubah menggunakan namanya untuk menghormatinya. Buku-buku sejarah Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran yang lebih menonjol dalam revolusi dan mitologi aspek lain dalam hidupnya. Dia adalah subjek karya seni, sastra, dan musik yang disanjung. Namanya menjadi bagian dari lagu kebangsaan Soviet. Sensor foto-foto juga dilakukan dalam upaya untuk menulis ulang sejarah. Banyak mantan rekannya yang dieksekusi selama periode pembersihan itu. Pemerintahnya juga mengendalikan media Soviet. Perebutan kekuasaan dua diktator pada 1939 menjelang Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin dan diktator Jerman Adolf Hitler menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman Soviet. Stalin kemudian melanjutkan rencana mencaplok sebagian Polandia dan Rumania, serta negara-negara Baltik di Estonia, Latvia, dan Lituania. Dia juga melancarkan invasi ke Finlandia. Namun pada 1941, Jerman melanggar Pakta Nazi Soviet dan menginvasi Uni Soviet, membuat terobosan awal yang signifikan. Stalin mengabaikan peringatan dari Amerika dan Inggris serta agen intelijennya sendiri tentang potensi invasi. Soviet tidak siap untuk perang. Ketika pasukan Jerman mendekati ibu kota Soviet, Moskwa, Stalin tetap di sana. Kebijakan pertahanan dilakukan dengan membumihanguskan pasokan atau infrastruktur apapun yang mungkin menguntungkan musuh. Kondisi berbalik bagi Soviet dengan adanya pertempuran Stalingrad dari Agustus 1942 hingga Februari 1943. Tentara Merah berhasil mengalahkan Jerman dan akhirnya mengusir mereka dari Soviet. Saat perang berlangsung, Stalin berpartisipasi dalam konferensi utama sekutu, termasuk konferensi di Teheran tahun 1943 dan Yalta tahun 1945. Keinginan kuatnya dan keterampilan politik yang cekatan memungkinkannya berperan sebagai sekutu setia. Namun dia tidak pernah meninggalkan visinya tentang perluasan kekaisaran Soviet pasca perang. Dikenal keras hingga akhir, Joseph Stalin tidak melunak seiring bertambahnya usia. Dia memerintah dengan teror, pembersihan, eksekusi, pengasingan ke kamp kerja paksa dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang.
Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Dia mendirikan pemerintahan komunis di seluruh Eropa Timur. Pada tahun 1949, Soviet masuk ke era nuklir dengan uji coba bom atom. Pada tahun 1950, dia memberi izin kepada pemimpin komunis Korea Utara Kim Sang untuk menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Peristiwa itu memicu Perang Korea. Stalin yang semakin paranoid di tahun-tahun terakhirnya meninggal pada 5 Maret 1953 pada usia 74 tahun setelah menderita stroke. Tubuhnya dibalsem dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskwa hingga 1961. Kemudian sebagai bagian dari proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin oleh penerus Stalin, Nikita Khrushchev. Baiklah teman-teman. Itu dia sejarah singkat mengenai sang pemimpin diktator Uni Soviet Joseph Stalin versi Infoloka. Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.